Izin bertanya nih, apakah orang yang sok suci itu bisa disamakan dengan orang yang mohon maaf munafik nih? Contohnya, misalnya ada orang yang hanya menampakkan sesuatu sejalan dengan kebenaran di depan orang banyak aja, depan orang doang gitu ya, padahal nih, tidak sesuai dengan rajinnya. isi hatinya, gitu ya. Dengan kata lain, hanya pura-pura gitu. Jadi tidak seirama perbuatan dengan lisan itu. Nah, apakah sama nih orang yang mohon maaf tadi misalnya sok suci itu dengan munafik? Nah, ini mohon pembahasannya, silakan Ustaz. Mohon izin Ustadz Sam dan juga Kakak Mikdad. Silakan, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaikil arzaq. Ya Allah, sungguh kami berlindung padamu, jauhkan kami dari sifat munafik, dari buruknya akhlak dan juga dari sempitnya rezeki. Karena biasanya orang yang munafik itu pasti akhlaknya buruk. Kalau udah akhlaknya buruk, pasti rezekinya akan sempit. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita ngomongin orang yang ibadahnya cuman pura-pura, tidak akan bertahan lama. Karena apa? Orang tuh kalau pura-pura pasti capek. Pura-pura bahagia, capek. Ya kan? Pura-pura happy, capek. Pura-pura lupa, apalagi. Jangan sampai pura-pura lupa dengan hutang-hutangnya, kan? Nah, ngomongin soal ibadah, jangan pakai pura-pura. Karena apa? Ciri-ciri orang munafik ada 3. Ayatul munafik salasun. Yang namanya tanda-tanda orang munafik gampang. Yang pertama, iza hadasa kazaba. Kalau dia ngomong pasti bohong. Dengerin aja kalau dia bohong. Biarin aja biar dia puas. Karena apa? Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Kira-kira begitulah. Kenapa? Orang kalau udah munafik, dia ngomong apa aja, turutin aja. Kenapa? Kalau kita nggak turutin, dia akan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Awas, ngomong jangan tinggi-tinggi. Nanti itu mulut kena sama pesawat, repot. Kalau tinggi-tinggi, ya enggak sih? Yang kedua, apa? Ayatul munafik. Yang kedua adalah, iza u'tumina khona. Jika dipercaya, dia akan berkhianat. Jadi orang-orang seperti ini, ketika ada orang, dia rajin ibadahnya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin kita namanya dia sendirian, dia mungkin sholat buru-buru. Cepet-cepet. Tapi kalau udah ada orang banyak, wah ada jemaah nih. Biar saya dibilang ustazah yang soleha, sholat dilama-lamain, ya kan, ayat dilama-lamain. Padahal kalau di rumah misalnya, nauzubillah, males. Nah ini juga ciri orang munafik. Dan ketika dia dipercaya, sebagai seorang yang namanya mungkin dipercaya, dia akan berkhianat. Kenapa? Tadi dia rajinnya cuma di depan orang doang. Itu nggak akan bertahan lama. Karena apa? Dia pasti bosan akan mengalami hal itu. Dan yang ketiga, ketika dia diamanati ya, maka dia akan yang namanya berkhianat. Ketika dipercaya, dia akan berkhianat. Dan ketika dia ngomong pun, dia juga akan berkhianat dalam artian dusta. Jadi kalau orang seperti ini, sama dengan orang yang munafik. Karena apa? Udah pengen dikatain benar aja. Pokoknya aku yang paling benar, aku yang benar, kamu salah. Nauzubillah min dzalik. Mungkin awalnya bisa pura-pura kalau dia belum bertaubat. Tapi kalau dia bertobat, insya Allah lama-lama dia malu. Kenapa? Ya Allah, ya sih orang nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi orang-orang nggak tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi kita lihat bagaimana kisah tentang Abu Bakar. Beliau pernah nangis, beliau pernah nanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa ya kalau aku ngaji dengan para sahabat dan semuanya, tuh aku kayak itu sedih, ingat sama majlis ta'lim, ingat namanya sama akhirat. Tapi pas aku keluar, aku ya hahihi lagi. Apakah itu disebut munafik? Maka Rasulullah menjawab, itu bukan munafik, itu adalah saatan-saatan, sesaat-sesaat. Ketika kita di majlis, dikelilingi oleh para malaikat, maka hati kita indah karena kita bukan munafik. Tapi kalau munafik, di luar majlis, di dalam majlis, ya begitulah modelnya. Ada yang begitu, Ustazah? Banyak. Astagfirullahaladzim. Nah ini pas banget nih Ustadz Maulana, aku mau curhat. Jadi alhamdulillah kemarin tuh aku baru lahir anak kedua. Iya udah. Alhamdulillah. Laki cowok. Cowok lagi. Makanya aku tahu kan. Laki atau cowok. Ustadz, aku tuh pengen belajar banyak karena Ustadz Maulana kan anaknya alhamdulillah banyak. Nah itu gimana sih bisa sabar mendidik anak yang masya Allah sekarang jadi anak yang soleh dan soleha itu gimana sih? Cara mendidik anak yang soleh dan soleha kembali pada orang tua. Sebenarnya keteladanan yang harus diperlihatkan. Gitu ya? Jadi jangan semua otoriter orang tua merasa paling benar. Jadi jangan merasa aku yang paling benar, aku yang paling benar. Jadi ada sebenarnya caranya supaya kenapa? Enggak, tapi kan dipikir-pikir anaknya Ustadz Maulana sama anaknya aku kan beda-beda ya. Berarti harus pakai cara aku terus juga. ngapain nanya sama saya? Nanya sama saya terus dia pakai caranya sendiri. Itu tuh yang
nyurut. Ustadz, ya udah deh. Daripada Ustadz Maulana marah-marah, mending kita udahin dulu. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Udah nanya apa yang paling bener lagi. Bercanda, Mana Ustadz. sih?